Silakan Pak. Gini Pak Ustadz, kita kan selama hidup di Barat ini kan di Indonesia kita nggak biasa menanyakan hal-hal yang ekstrim tentang agama. Tapi di sini misalnya kita baca media kan, terus terutama yang di internet, komen-komen yang di bawah berita itu kan sangat memukul kita gitu. Jadi kita sebagai muslim pun kadang mempertanyakan apakah yang dia bilang itu betul atau tidak. Tapi dalam hati ini takut mempertanyakan hal itu. Jadi takut nanti nggak ketemu jawabannya, takut imannya goyang. Jadi gimana caranya agar kita tetap kritis, tapi kita nggak takut gitu? Langsung aja, apa yang kemudian kita pertanyakan? Biar saya bisa tahu. Misalnya tentang terorisme, tentang muslim yang kalau di sini yang sekarang nih honor killing kan? Honor killing. Jadi ada keluarga yang dibunuh sama keluarga anaknya bebas pergaulannya, tapi dibunuh sama keluarganya yang dengan daripada dia berbuat maksiat dibunuh sama keluarga muslim gitu. Di sini ada kejadian. Jadi komen-komen yang di bawah itu kan menyudutkan muslim semua gitu. Dan kita nggak bisa, dan saya sendiri nggak punya kekuatan untuk menjawab itu. Saya mempertanyakan keimanan saya sendiri. Dan bagaimana cara kita supaya kita bertanya terus, seperti Ustaz sendiri kan mu'alaf, gimana caranya agar kuat, dan ketika kita membaca itu kita nggak jatuh iman kita gitu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi jawabannya begini. Saya barusan tadi mengatakan pada youth, pada kemudian teman-teman kita yang masih muda, don't stop questioning about God. Jangan berhenti mempertanyakan tentang Tuhan. Karena kalau begitu Tuhan itu kemudian kita terima begitu saja, maka kita sama kayak orang-orang Kristen. Yang membuat orang-orang Kristen keluar dari agama mereka adalah karena mereka mempertanyakan Tuhan benar atau salah. Tapi ingat, Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang menyuruh manusia untuk mempertanyakan dan berpikir tentang Tuhan. Betul begitu? Maka saya katakan, cuma ada satu agama yang menyuruh manusia untuk berpikir tentang Tuhan. Dan Islam cuma memperbolehkan satu cara untuk beriman pada Allah, yaitu dengan cara berpikir. Makanya ratusan ayat di dalam Al-Quran menyuruh manusia berpikir agar dia dapat Tuhan. Justru dia nggak boleh berpikir. Karena kalau dia tidak berpikir, dia akan nyaman di dalam agama yang lama, gitu loh. Contoh misalnya, afala yanzuruna ila ibili kaifa khuliqat, wa ila samai kaifa rufiat, wa ila al-ardi kaifa sutihat, wa ila al-jibali kaifa nusibat, fadzakir innama anta mudzakir. Sesungguhnya, apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana unta dia diciptakan? Coba perhatikan unta itu. Coba perhatikan langit bagaimana dia ditinggikan tanpa tiang, bagaimana bumi dia dihamparkan sangat luas sekali, dan bagaimana kemudian gunung ditancapkan sehingga bumi itu tidak bergerak. Maka berpikirlah, sesungguhnya Allah menciptakan akal untuk Anda berpikir. Gitu kan ya? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi siapa? Orang yang berpikir. Sebentar lagi musim haji. Setelah musim haji, musim kondangan, musim orang nikah. Apa ayat yang sering dipakai? Wa min ayatihi, bukan Anas, bukan Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin. Cuma satu yang sering dapat undangan pernikahan. Itu yatafakkarun. Atau jangan-jangan desainer kartu undangan pernikahan katanya. Terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir, semuanya tentang memikirkan. Maka Islam menyuruh kita jangan terima begitu saja. Bahkan Islam menyuruh kita jangan percaya dengan agama-agama bapak-bapakmu, ibu-ibumu. Coba carilah yang mana yang benar. Betul kan ya? Maka ayat pertama yang turun di antara manusia. Apa yang pertama yang turun? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra artinya bacalah. Asal katanya qara'a bukan bacalah saja. Tapi bahasa Arab itu satu kata bisa banyak arti. Dan kalau kita trace kepada rootnya, kata-katanya, maka iqra asal katanya adalah qara'a, yaqra'u qira'atan. Artinya address. What should I address you? Harus saya panggil apa Bapak? Gitu ya. Maka qara'a, yaqra'u qira'atan itu asal kata dengan itu ada kaitan dengan ismu, address. Nah, kemudian ketika Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi. Bismi artinya ismi, address. What should I address you? You can address me Felix. Kan ya? Anda bisa mengalamatkan saya dengan nama Felix, bisa menandai saya dengan nama Felix. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah enggak bilang Iqra bismillahil ladzi khalaq. Tidak. Tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Siapa nama ismu Tuhanmu ini? Carinya dengan apa? Iqra,
berpikirlah, lihatlah, terawanglah, telitilah, coba telaahlah, analisislah. Itu artinya Iqra. Artinya use your brain, use your reason. Itu kemudian Islam. Nah, karena itulah Islam menyuruh kita berpikir all the time. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Maka kemudian kita berpikir, kita bilang sama Allah, ya Allah, berikanlah kami kemampuan untuk berpikir, baik berdiri, duduk ataupun berbaring, supaya kami tidak masuk ke dalam neraka. Karena Allah ancam neraka bagi orang yang punya akal tapi tidak mau berpikir. Laqad dzarana li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Masuk ke dalam neraka jahanam banyak daripada golongan jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya akal tapi tidak dipakai. Nah, kembali lagi ke sana. Berarti Islam adalah agama yang menyuruh untuk berpikir. Kalau begitu, berdasarkan konsep berpikirnya Islam, dan ingat tentang dokter tadi, kalau dokter sudah memberikan medication, berarti siapa yang salah? Dokternya atau orangnya? Kalau dokter sudah memberikan medication, kalau kemudian kita nggak setuju, kita bilang kayaknya ini bukan obatnya nih, yang benar siapa? Kita atau dokternya? Dokternya dong, gitu kan ya? Nah, sama kayak kita. Berarti kalau Allah sudah memerintahkan sesuatu, kalau ada yang tidak cocok, berarti siapa yang salah? Manusia. Berarti kita harus mencari tahu kenapa kemudian Allah menyuruh seperti tadi. Contoh, terorisme, salah satu Islamofob yang paling besar. Pertanyaan saya, Islam dikatakan terorisme itu klaim atau fakta? Klaim atau fakta? Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa itu adalah klaim? Itu kan yang sulit kan ya? Nah, oke, kalau gitu saya kasih tahu. Sebelum kita buktikan teroris ada sebuah klaim, saya kasih tahu ibu sekalian. Kita kemudian dinilai oleh orang-orang barat jelek dan dinilai dunia itu jelek, itu bukan hanya ulah kita, tapi yang paling besar adalah opini media. Itu yang paling besar. Karena people tends to believe what they hear the most. Apa yang kemudian paling banyak mereka dengar? Nggak percaya. Apapun makanannya, minumannya. Ayo, kenapa ngomong begitu? Kenapa kita bisa mikir begitu? Itu yang sering kita dengar, maka itu yang membentuk opini kita. Nah, sama kayak kemudian kita lihat di mana-mana Islam diberitakan jelek. Contoh, ketika terjadi 9/11, apa yang disebut oleh George Bush? This crusade is going to take a long time. Gitu kan ya? This crusade, everyone know that crusade is between Christian and Islam. That's it. Berarti itu sudah dibentuk satu. Kedua, ketika terjadi berita-berita this jihad, orang jihad tuh begini kan, itu kan ya? Di Indonesia, nggak usah jauh-jauh, di Indonesia saja. Ketika kemudian tersangka teroris digerebek, yang pertama kali disorot di rumahnya apa? Ayat Quran, ayat kursi, buku-buku Arab, gitu kan ya. Kemudian buku-buku Riyadhus Shalihin dan sebagainya. Seolah-olah they want you to know that semua orang yang belajar Islam, semakin tinggi dia belajar, semakin berpotensi jadi seorang teroris. Besoknya kemudian salah satu orang yang berwenang di Densus mengatakan bahwa terorisme muncul dari kampus sekolah, kemudian kantor dan masjid. Saya protes tuh, itu kan daerah saya ngisi semua, berarti kamu nyangka saya teroris dong, gitu kan ya? Nah, mereka kata begitu. Hasilnya apa? Ibu-ibu mulai telepon anak-anaknya, kamu ngaji di mana sih? Kamu di kampus ngaji di mana? Hati-hati kamu nanti jadi teroris, betul begitu? Padahal saya kasih tahu, teroris justru merekrut orang-orang yang nggak tahu tentang Islam. Orang-orang yang nggak tahu tentang Islam itu yang paling empuk dijadikan sasaran rekrutan teroris. Karena orang yang punya iman tapi tidak punya ilmu itu ditunggangi. Kalau orang punya ilmu nggak punya iman, dia tukang menunggangi. Cocok lah itu berdua itu, gitu kan ya. Nah, maka semakin orang punya ilmu, semakin dia nggak akan kemudian akan terseret pada terorisme tadi. Karena kenapa? It's not right. Dari mana untuk kemudian ngebunuh orang-orang yang nggak berdosa? Nggak ada dalam Islam. Kalau orangnya punya pengetahuan, tapi kalau orangnya nggak punya, kena langsung, gitu kan ya. Oke, berarti karena media. Contohnya lagi apa? Setiap kemudian ada kriminal yang menangkap koruptor kah dia, siapapun lah dia, masuk TV pasti pakai kerudung, tiba-tiba pakai peci, pakai baju koko. Ya Allah, muslim semua itu teroris itu, muslim semua itu kriminal itu, gitu kan ya. That's opinion. Itulah kemudian media, itu fungsinya sangat luar biasa. Media bisa membolak-balik, benar bisa jadi salah, salah bisa jadi benar. Tapi yang paling salah siapa? Tukang beca, sudah saya bilang. Nah, jadi ini adalah kemudian menjadi kita melihat bersama-sama bahwa ini adalah fakta yang bisa kita lihat. Gitu kan ya, fakta yang bisa kita lihat bahwa ini dikendalikan. Nah, kalau gitu ini adalah kemudian yang membentuk opini tentang Islam. Oke, kita lanjutkan tentang terorisme. Dari mana kita tahu terorisme adalah klaim, bukan sebuah fakta? Islam disebarkan dengan Islam disebarkan dengan perang, Islam disebarkan dengan pedang. Klaim atau fakta? But we buy it. Akan tapi kita kemudian makan kemudian jebakan mereka kan, misalnya kita bilang sendiri, bener tuh,
defensif apologetis. Ternyata apa yang terjadi? Oke, saya sudah siapin karena ini pertanyaan yang sudah wajib dimanapun saya mengisi pasti nanya yang sama. Makanya saya sudah siapin. Sorry. Nih, ini adalah kemudian kalau kita cari di internet dead toss. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya, nasib. Itu bukan salah komputernya, salah mata Anda. Kalau kita lihat sebentar. Lihat nih. Things people have done to each other. The most dead toss in the world. Number one is Second World War, and the second is Genghis Khan, British India, British colonization of India, fall of the Ming Dynasty, Taiping Rebellion, Joseph Stalin dan sebagainya, First World War dan sebagainya. Ini data ini bervariasi, tapi yang jelas inilah kemudian perang-perang yang memakan nyawa paling banyak, atau orang pun dan melakukan apapun yang memakan nyawa paling banyak. Tapi mereka lupa, ini adalah data yang bersifat formal. Tapi tahu nggak? Yang nomor pertama ternyata bukan perang dunia kedua yang memakan nyawa paling banyak. Tahu nggak yang memakan nyawa paling banyak apa? Salib. Perang salib bukan. Apa yang memakan nyawa paling banyak? Bukan perang sipil. Apa yang memakan nyawa paling banyak? Perang yang makan nyawa paling banyak adalah ketika Amerika menguasai benua ini. Dan itu bukan kata saya. Menurut David Stannard ini semua salah karena harusnya ada yang ditaruh paling atas. Dalam bukunya American Holocaust, David Stannard menulis ketika Amerika menguasai benua ini, mereka menghabiskan kurang lebih 100 juta Indian. 100 juta Indian. Loh, gak percaya? Silahkan cari di internet. Dulu di Amerika itu kemudian diperkirakan ada 100 juta Indian. Pertanyaan kita, kemana semua sekarang? Nah, ketika saya nyampe ini, mereka langsung ketik. Saya bilang kalau nggak percaya coba ketik di internet David Stannard American Holocaust. Langsung dia ketik. Ketika dia ketik, barusan kemarin dia ketik, dia bilang, oh saya dapat nih datanya. Tapi mereka bilang cuma about 40 to 50 million yang dibunuh. Sisanya kemudian mati gara-gara kemudian penyakit. Betul begitu? That's right, betul banget saya bilang. Dan coba ketik lagi, kenapa mereka mati gara-gara penyakit? Penyakit apa yang kemudian Indian mati? Smallpox. Dan tahu nggak kenapa penyakit smallpox? Karena itulah pertama kalinya orang-orang Amerika menggunakan bioweapon. Mereka memakai blanket yang sudah terinfected, terus kemudian orang-orang itu jadi kemudian wabah smallpox, mati itu dalam jumlah yang sangat banyak sekali. Itu kemudian dan pusat dari mana? Buktinya sudah ada sampai sekarang surat yang dikirimkan oleh Major M. Hearst kepada orang-orang yang lain untuk menyetujui kemudian perbuatan seperti itu. The first depopulation program itu 100 juta mati. Pertanyaan saya, oke, masukin nomor 1 kemudian American Holocaust. Dan ya, 1 sampai 5 ada nggak Muslim di situ? 1 sampai 10 ada nggak Muslim di situ? Ada nggak? Kalau begitu itu klaim atau fakta? Muslim itu adalah terorisme. Muslim adalah agama yang disebabkan oleh perang. Itu klaim atau fakta? Klaim atau fakta? Klaim. Kalau gitu Bapak sekalian, saya punya teman, dia seorang instruktur Aikido Jiu-Jitsu dan dia pelatih pas pampres. Jadi saya pernah lihat dia latihan luar biasa. Orang ketika dia latihan belum kena tangannya udah kebanting Bapak sekalian. Jadi hebat banget di orang ini. Dia belum kena tangannya udah kebanting. Jadi instruktur Aikido Jiu-Jitsu pas pampres, dia sering latih pas pampres. Suatu hari dia mulai pergi ke Jepang ketemu Grandmasternya. Ketika dia ketemu Grandmasternya, maka Grandmasternya bilang, "You are Muslim?" "Yes, saya Muslim." "Yes, saya Muslim." Grandmaster bilang, "Saya kagum dengan orang Islam." Nah, kenapa? Karena orang Islam adalah punya agama. Agama Islam adalah agama satu-satunya yang boleh perang. Wih, lu ngolok-ngolok gue nih. Enggak, kata guru-guru enggak. Grandmaster bilang, "Enggak, saya enggak ngolok-ngolok, tapi serius saya sangat kagum dengan Islam." Karena jiwa jihad orang-orang Muslim sebagaimana orang-orang Jepang dalam Bushido. Terus dia bilang, "Loh, terus kenapa anda kagum dengan saya? Kenapa nggak kagum dengan Bushido anda?" Dia bilang, tadi sudah saya katakan, karena Islam adalah satu-satunya agama yang boleh perang. Karena itulah Islam punya banyak aturan tentang perang. Tidak boleh bunuh anak-anak, tidak boleh bunuh perempuan, tidak boleh potong pohon tempat berteduh orang, tidak boleh ganggu siapapun yang sudah masuk ke tempat peribadatan, jangan membumi hanguskan rumah, jangan membumi hanguskan tempat peribadatan, jangan kemudian ganggu orang-orang tidak berdaya, jangan kemudian potong orang di kepala, jangan mutilasi, karena setiap orang must have a proper burial.
yang baik. Karena setelah kemudian mereka perang, ada waktu orang perang itu nggak kayak zaman sekarang barbar. Orang zaman dulu perang itu ketika mereka selesai perang, ada waktu untuk ngumpulin mayat dan kemudian untuk memakamkan mayat, baru lanjut perang lagi. Artinya apa? Yang perang itu bukan civilians, bukan. Yang perang itu adalah government to government, itu yang perang. Maka mereka kemudian kayak sekarang yang dibom banyak kemudian civilians. Orang-orang udah bilang, oh Palestina teroris. Mereka nggak ngitung death toll-nya. Yang meninggal di Palestina 7.000, yang meninggal di Israel 700. Belum lagi kemudian ketika 70% yang meninggal di Palestina adalah civilians, 30% yang kemudian combatants. Dan kemudian di Palestina kebalik, 70% yang kemudian combatant, 30% yang kemudian civilians. Gimana kalau damage kalau begitu? Dengan kalau itu kita lihat, oke kita kembali lagi. Nah kenapa kemudian dia kagum? Karena Islam adalah satu agama yang boleh perang, karena dia punya aturan perang dan susah banget untuk perang. Tapi agama yang dia bilang mereka tidak punya aturan perang, karena itulah they love war very much. Mereka sangat suka perang. Nah ini faktanya nih, gitu kan ya? Siapa yang suka menginvasi? Yang jelas bukan orang-orang Muslim. Belanda Muslim atau bukan? Ketika bapak ibu saya bilang itu tuh orang-orang Islam tuh kekerasan semua, saya tinggal tanya aja, Belanda orang Muslim atau bukan? Bukan. Portugis? Bukan. Inggris? Bukan. Terus dari mana Islam menjajah? Jadi itu mulai faktanya. Jadi kita jelasin pada mereka, inilah mulai faktanya. Jadi sampai pada mereka tidak ada satu pun yang bukan Muslim. Nah kenapa kita lihat seorang Islam keras banget? Karena ketika ada satu orang Islam berbuat kejahatan, langsung seluruh dunia tahu. Tapi ketika ada orang-orang yang bukan Islam berbuat kejahatan, they call it psycho. Ingat itu ada orang di film Batman datang bawa kemudian senjata otomatis, tembakin semua banyak mati. Apa kata pemerintah? Oh enggak, itu bukan ini kok, psycho aja tuh, bukan terorisme. Tapi kalau ada satu orang mati aja dan pelakunya Muslim, teroris. Kan ya? Ini masalah opini. Nah jadi kita bilang sama mereka, jujur aja kalau begitu. Siapa yang kemudian teroris? Oke, kalau gitu kita ambil contoh yang lain. Bom Bali pertama, itu kan tidak dibenarkan dalam Islam ya. Nah tapi kita coba bahas, yang meninggal berapa bom Bali pertama? 212-an sekian. Yang meninggal kan ya? Oke, 212-an sekian. Bom Bali kedua? Ya, about sekitar 90 kalau saya nggak salah ya. Mario yang baru tahun 2009? 19-an, 13 sampai 19-an, saya lupa angkanya. Tapi kalau digabung-gabung itu nggak akan nyampe 5.000 casualties. Dan ketika Amrozi kemudian di pengadilan dia bilang, saya nggak buat bom sebesar itu. Dan kenapa Anda bom di situ? Saya salah kemudian tujuan. Saya mau membunuh tentara Amerika, tapi ternyata tentara Amerika tidak di sana. Berarti saya salah info. Itu kan ya? Dia salah. Jelas dalam Islam dia salah. Tapi kemudian George Bush juga diwawancarai. Kenapa kamu menyerang Irak? Karena ada mass destruction weapon. Kemudian dikerahkan kemudian pasukan ke sana. Kemudian menghabiskan orang-orang sampai sekarang sekitar hampir 1 juta lebih orang. Kemudian ketika dikonfirmasi lagi setelah beberapa tahun, kenapa kemudian Irak ternyata tidak terbukti mass destruction weapon? Iya, saya salah. Sama-sama salah info. Gitu kan ya? Satunya mengakibatkan kurang dari 5.000, yang memang itu salah. Satu lagi mengorbankan 1 juta dan itu juga salah. Kalau kita mau kemudian fair, oke, satu teroris berarti itu lebih teroris lagi gitu kan ya. Kan itu kalau kemudian itu kita mau fair, tapi ternyata it's not fair. Tapi tentu kita tidak perlu menjelaskan seperti itu. Yang pengen saya kasih tahu adalah bahwa kasih kemudian data-datanya. Kalau tidak ada data, jangan bicara. Gitu kan ya? Karena itu saya selalu berbicara berdasarkan data dan saya nggak berani ngomong kalau nggak ada data. Karena saya yakin Allah pasti benar, karena itu saya cari data. Gitu kan ya? Jangan itu Islamofob tentang Islam disebabkan oleh pedang tidak terbukti sama sekali. Yang ada yang mulai perang salib siapa? Ya jelas bukan Islam, karena itu namanya perang salib, gitu kan ya. Kalau Islam mungkin namanya perang sabit, gitu, bukan perang salib, gitu kan ya. Enggak. Tapi jelas bukan kita yang mulai, gitu loh maksudnya. Nah ini mulai harus kita tahu bahwa tidak kemudian benar. Tapi kalau mereka katakan memang religion creating konflik, memang benar bagi mereka, tapi bagi Islam tidak. Religion justru mendamaikan orang-orang yang berselisih ketika di Arab. Religion justru mendamaikan orang-orang yang kemudian awalnya bermusuhan. Jadi kemudian mereka padu dan mereka kemudian bentuk sebuah peradaban yang canggih. Jadi kira-kira gitu. Oke, itu tentang teroris. Tentang apa lagi kira-kira? Oh, tadi tentang kemudian yang terbunuh. Keluarga siapa tadi namanya? Siapa namanya? Keluarga under killing. Dibunuh untuk menjaga kehormatan. Oh, under killing. Dan itu dilakukan oleh seorang Muslim. Oke, kalau gitu saya tanya. Orang tuanya. Oh, ada orang. Pernah ada satu hari dan jadi ini adalah common logical fallacy. Kesalahan logika yang umum terjadi. Contoh, ada yang bilang saya begini, Ustaz, percuma aja tuh kalau misalnya, jadi saya bilang sama orang, Mbak kenapa nggak berkerudung? Saya tuh lihat orang kerudung tuh, tapi dia nyuri. Saya lihat dia dulu, tapi dia judes.
Saya lihat dia kerudung tapi dia kemudian bohong. Terus kita caranya, kalau itu apakah melegitimasi Mbak? Kalau gitu gak usah berkerudung. Enggak juga, aturan Allah tetap ada, gitu kan ya. Artinya adalah apa saya katakan, Mbak kerudungan dan contohkan yang baik. Logika falasi kan gitu kan ya. Artinya satu kesalahan orang dipakai untuk mengeneralisasi bahwa ajarannya salah. Enggak bisa begitu. Contoh misalnya, contoh ya, apakah semua orang Amerika mau dikatakan sebagai kemudian teroris sama seperti Joshua? Saya kira mereka nggak mau. Perbuatan Joshua bukan perbuatan Amerika dong, kan gitu kan ya? Karena itu kita fair pada mereka. Yang kita benci itu bukan orangnya dan nggak pernah orangnya. Yang kita benci adalah cara berpikirnya itu yang kita benci. Gitu kan ya? Nah, maka kita nggak pernah benci orang. Nah, karena itulah kemudian kita katakan dalam kasus seperti ini, ketika ada satu orang tidak menjalankan Islam dan dia berbuat dosa, Anda tidak bisa mengadres Islam sebagai yang mengajarkan mereka begitu. Makanya kalau saya melihat Muslim, saya nggak bakal masuk Islam, Pak, Bu. Ketika saya melihat Islam, saya nggak bakal masuk Islam. Saya kemudian masuk Islam karena saya berhasil memisahkan antara Islam dan Muslim. Karena Muslim itu berbeda dengan Islam. Muslim adalah yang diajarin, Islam adalah ajaran. Karena itulah saya masuk Islam. Bapaknya saya nanya, "Lik, ngapain kamu masuk Islam?" Karena Islam agama yang benar. Kamu lihat coba orang-orang yang mana yang kamu contohin benar? Memang nggak ada, Pi. Ngapain kamu masuk Islam? Karena saya tahu mereka nggak menjalankan Islam. Lalu kalau kamu mau ngapain? Berubah mereka. Berapa orang-orang Islam? 1,6 miliar. Kalau begitu, berapa orang-orang kayak kamu dan teman-temanmu ini yang gila ini? Saya bilang cuma 3%. Orang-orang Muslim yang benar-benar tahu Islam, mau berkorban untuk Islam dan mau melakukan segala-galanya untuk Islam. Bapak saya bilang, kalau gitu kamu gila. Mana mungkin 3% bisa berubah sama 7%? Mimpi kamu. Betul saya katakan. Secara logika itu tidak mungkin. Untungnya Tuhan saya tidak pakai logika matematik. Karena Tuhan saya punya logika kun fayakun, terjadi maka terjadilah, selesai, itu logika kita. Maka karena saya kemudian tahu bahwa Muslim tidak menjalankan Islam, karena itu saya masuk Islam untuk meyakinkan mereka bahwa mereka harus kembali pada Islam. Nggak seperti orang-orang Barat, mereka punya bad experience tentang agama. Karena itulah mereka keluar daripada agama dan mereka benci agama. Karena agama menghalangi mereka dari sains berpikir, tapi agama kita tidak, justru nyuruh kita berpikir. Sampai situ jelas ya? Nah, jadi itu hanya sebuah klaim, bukan sebuah fakta. Ada pertanyaan boleh? Silahkan. Silahkan. Jadi kita harus pede dengan agama kita. Memang harus pede. Memang kemudian semua fakta-faktanya begitu. Oke, silahkan kalau ada yang lain. Ada yang lain boleh? Ada? Boleh Pak, silahkan. Ya. Gimana phrase-nya? Mungkin memang Islam tidak baik, nggak ada kekerasan, tetapi juga kita harus mengakui bahwa dalam sejarah perkembangan Muslim juga kekerasan terjadi. Artinya kita lihat Khalif Ali terbunuh, Utsman terbunuh. Ya. Saya ingin komen aja dari Mas Felix. Ya, terima kasih. Oke, sama kemudian seperti tadi, pertanyaan sederhana. Kalau seandainya kemudian dalam kemudian satu sistem banyak orang jahat dan sedikit orang baik, berarti orang baik dan orang baik atau orang jahat yang oknum. Yang sedikit oknum kan ya. Berarti dalam kemudian satu kemudian sistem, kalau orang baiknya lebih dikit, maka orang baiknya oknum. Kalau orang jahatnya dikit, berarti orang jahatnya oknum. Contoh, kalau ada orang banyak kemudian marah sama Anda, tidak suka sama Anda, maka Anda harus berpikir, jangan-jangan Anda yang salah. Gitu kan ya? Tapi kalau kemudian orang banyak kemudian suka dengan Anda dan hanya sedikit orang yang nggak suka dengan Anda boleh mengabaikan dia. Ya, iya loh ya. Iya jadi ya. Itu kan sebuah sistem kan ya. Jadi gini, oke, anggaplah Anda sebagai seorang manajer. Anda menerapkan satu sistem dong pada perusahaan Anda kan ya. Oke, sistemnya begini mulai sekarang. Maksudnya jam segini, rewardnya segini, punishmentnya begini. Anda buat sistem lah. Ternyata sistem Anda membuat banyak karyawan Anda keluar. Berarti siapa yang salah? Sistem atau karyawan Anda? Mungkin sistem, mungkin karyawan Anda, tapi cenderung yang punya salah pasti sistem Anda. Gitu kan ya? Orang lain kemudian bisa retain karyawannya, kenapa kita tidak? Berarti yang salah kemudian bisa jadi kita, kemungkinan besar. Tapi kalau sebaliknya, kalau kemudian kita terapkan sistem dan ada 1-2 orang yang keluar, berarti salah siapa? Orangnya. Berarti sistemnya sudah benar tetap lanjut. Sampai di sini oke? Oke, kalau itu dalam Islam pertanyaannya. Dan nggak hanya dalam Islam, setiap peradaban, setiap pemerintahan punya kemudian sejarah kekerasan. Punya kemudian sejarah pembunuhan terhadap pemimpin. Amerika paling banyak. Kemudian lewat data. Jadi pemimpin yang kemudian dibunuh itu lebih banyak Amerika daripada Islam. Tapi oke, kita bahas tentang Islam. Bagaimana tentang kasus Utsman yang dibunuh, tentang kasus kemudian Ali yang dibunuh, dan tentang kasus Umar yang dibunuh. Pertanyaan saya, Umar dibunuh oleh siapa? Oke, Utsman dibunuh oleh siapa? Kaum Muslim. Ali dibunuh oleh siapa? Abu Miljam namanya. Kan ya? Abu Miljam ini orang mana?
Khawarij. Orang Khawarij yang sudah keluar dari Islam karena dia meyakini harusnya Ali itu kemudian jadi nabi, ini tadi ya, jadi kemudian pengganti nabi atau jadi nabi beneran. Berarti Umar bin Khattab dibunuh oleh siapa tadi? Abu Lulut. Dia muslim atau bukan? Ketika ditusuk kemudian Umar bilang, coba lihat yang musuh saya siapa? Muslim atau bukan? Bukan. Alhamdulillah, saya bukan dibunuh oleh seorang muslim, gitu kan ya. Alhamdulillah, berarti saya kemudian dapat seperti doa saya pada Rasulullah. Ya Rasulullah, semoga aku mati sebagai seorang syahid dan dia mati sebagai seorang syahid. Gitu kan ya. Utsman bin Affan meninggalnya agak kompleks, tapi saya jelasin sedikit saja. Itu kasus karena fitnah. Karena fitnah yang dibuat oleh kemudian seorang munafik yang dia memang menginginkan perpecahan dalam Islam, namanya Abdullah bin Ubay. Ya, Rasul tahu dia munafik, tapi Rasul biarkan. Nah, maka kemudian ketika kemudian dia ini kemudian memprovokasi Muslim, maka Muslim itu jadi terprovokasi. Utsman itu kemudian korupsi, kolusi, nepotisme yang diangkat kemudian orang-orang dia semua dan sebagainya. Padahal tidak terjadi seperti itu. Dan pada waktu itu Ali bin Abi Thalib sudah bilang pada Utsman, Utsman kita harus keluar dari rumah ini. Kalau kamu mau keluar dari rumah ini, kita kena keluar. Kalau enggak kita perangi mereka sekarang juga nih, orang-orang yang kemudian makan provokasi ini. Utsman bilang apa? Tidak, saya tidak mau jadi orang pertama menumpahkan darah setelah Rasulullah. Tidak. Karena Utsman adalah seorang khalifah yang paling lembut hatinya dan paling pemalu. Jadi kalau pengen lihat orang paling pemalu dan paling lembut hatinya, itu Utsman. Maka dia nggak mau membuat kemudian pertumpahan darah. Nggak seperti Umar. Utsman itu jauh banget dengan kemudian Umar. Sifatnya bertolak belakang. Walaupun kemudian sama-sama baik, kan ya. Nah maka kemudian Utsman kemudian dikatakan begitu. Tidak, saya tidak mau. Nah maka kemudian dia bermimpi. Dia bermimpi pada waktu itu karena sahabat mimpi tentang Rasul pasti benar. Kalau kita bermimpi tentang Rasul belum tentu. Karena kan kita nggak pernah lihat Rasul, gitu ya. Tapi kalau sahabat bermimpi tentang Rasul pasti benar. Apa dia mimpi? Kemudian Rasul berkata, Utsman mau nggak kemudian kamu besok berpuasa? Dan besok kita berbuka sama saya. Utsman tentu saja dong, mau banget ya Rasulullah, mau banget. Akhirnya Utsman kemudian berpuasa dan dia tahu bahwa dia akan terbunuh. Dan itu juga sudah diprediksi oleh Rasulullah. Ketika naik ke Bukit Uhud, ada Utsman, ada Umar, ada Abu Bakar, ada Rasul. Uhud itu bergetar. Rasul bilang, diam wahai Uhud, sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi, ada seorang syuhada, dan ada seorang siddiqin. Gitu kan ya? Nah berarti siapa siddiqin? Abu Bakar. Siapa itu kemudian syuhada? Umar dan Utsman. Nabi ya Nabi Rasulullah lah. Nah maka kemudian itu sudah diprediksi, maka terjadi karena provokasi. Nah setelah kemudian itu terjadi, semua juga pada bertobat. Nah kalau gitu Ali seperti apa? Ali juga sama, perkembangan daripada kasus kemudian Abdullah bin Ubay tadi. Muncul Khawarij muncul kemudian untuk menentang Islam. Yang jelas artinya adalah apa? Itu miss kemudian daripada penerapan Islam. Rasul benar ketika kemudian berkata bahwa taraktu fikum, aku meninggalkan kepadamu dua hal, Al-Quran dan As-Sunnah. Siapa yang berpaling daripada itu, maka kemudian dia kemudian pasti tidak akan selamat. Nah maka itu contoh bagi kita bahwa ternyata ada yang lebih berbahaya daripada musuh yang di depan mata, yaitu musuh di dalam. Jadi gitu kira-kira. Makanya dalam satu hadis yang kemudian yang kemudian agak doif, tapi kemudian ada yang berkata begini, Rasul berdoa pada Allah 3 doa, tapi kemudian satunya tidak dikabulkan. Apa yang Rasul doakan? Ya Allah, jangan kemudian binasakan kemudian umat kami dengan kelaparan. Rasul dikabulkan. Jangan binasakan kami dengan banjir, dengan air bah. Rasul dikabulkan. Yang ketiga, jangan binasakan umat kami dengan permusuhan di antara mereka. Allah mendiamkan. Nah, berarti itu sebuah contoh buat kita bahwa hati-hati, ukhuwah itu penting. Bahwa kita nggak akan mati gara-gara kelaparan, kita nggak akan mati gara-gara diserang orang, kita mati gara-gara kita nggak bersatu. Itu maksudnya. Jadi jelas ya, jadi tentang khalifah. Jadi memang ada sejarah-sejarah kekerasan. Kita tidak kemudian menafikan itu, tapi tentu yang kemudian kita sampaikan adalah yang kita lihat bukan muslimnya, tapi sistemnya. Beda dengan sistem kapitalis. Sistem kapitalis memang sudah cacat dari awal. Nah karena itu kita lihat sistemnya. Yang jadi oknum itu yang baik atau yang jahat. Nah, jadi kira-kira begitulah. Tapi kita harus kemudian tahu, kita harus kemudian fair juga. Kita kemudian mention tentang kekerasan dan Islam, tapi kita harus mention dong Islamic Golden Age-nya, gitu kan ya. Nah itu kemudian harus mereka tahu juga. That's why. Ada ini silahkan boleh. Ada ini? Ada? Silahkan. Boleh Pak. 2. Terima kasih Pak Ustadz. Ini asumsinya tadi yang dari Pak Ustadz sampaikan ya, antara Islam dengan Muslim bisa dipilah. Ya. Nah sekarang kan dunia ini kan mau nggak mau arahnya ini akan abadnya China ya Pak ya. Nanti super power itu China. Ya. Nah ini kita bicara dalam konteks Indonesia. Oke. Kenapa ya Islam itu di Indonesia, Islam atau Muslim? Saya juga jadi mikir kan. Muslim ya, Muslim barangkali ya. Itu tuh susah untuk maju secepat saudara-saudara kita yang Tionghoa dalam arti ekonomi Pak. Ya. Kenapa sebenarnya begitu? Karena secara value, secara keyakinan Islam kan yang tersempurna. Itu aja, terima kasih.
Kita mau bahas ekonomi makro atau ekonomi mikro? Semuanya. Karena ini penting. Semuanya, Pak. Semuanya. Oke, terima kasih. Jadi gini Bapak sekalian. Kalau sekarang kemudian kita lihat kemudian China, kemudian kalau kita lihat ekonomi makronya kemudian masuk ya. Nah, kenapa kemudian bisa seperti itu? Jadi gini, ekonomi makro itu kan dipengaruhi oleh namanya kebijakan pemerintah. Itu kan ya. Maka ekonomi makro di Cina itu kemudian mendukung pemerintahnya, kemudian dengan kebijakan itu. Di Indonesia itu ada dua masalahnya. Satu salah sistem, dua kesalahan yang tersistemkan. Nah, satu kemudian salah sistem, satu kemudian salah pemimpinnya. Karena gini Bapak sekalian, Jepang rapi nggak? Rapi ya. Kita bahas tentang sistem dan kesalahan sistem dan kesalahan yang tersistemkan. Nanti baru kita bahas tentang ekonomi lagi. Jadi gini, kalau kita lihat kemudian Jepang kan rapi banget kan ya. Nah, karena Jepang tuh rapi banget karena kenapa? Karena dia minim dalam kesalahan yang tersistemkan, tapi dia salah sistem. Maka kerapihan dia itu luar biasa banget. Maka ketika kemudian saya pergi di Jepang, ya Allah, ketika lihat trotoarnya itu bagus sekali. Saya langsung telepon teman saya kemudian yang di IPB. Tahu nggak kamu? Dulu rumah kos-kosan itu lebih jorok tau daripada di sini. Saya lebih tidur di sini daripada rumah kos-kosan dulu. Nah, maksudnya saya kasih tahu, itu sangat bersih sekali, sangat bersih sekali. Nggak ada puntung rokok sedikit pun, nggak ada kemudian debu bahkan sedikit pun nggak ada pada waktu itu saya. Dia berlebih-lebihan sih, tapi kira-kira gitulah. Nah, tapi sangat bersih sekali. Ketika pergi, turun dari train, langsung tuh orang-orang semua tuh langsung antri. Tahu nggak antri kemana? Antri naik elevator. Orang Jepang tuh love antri, sangat demen banget antri. Jadi mereka tuh kalau naik elevator, yang sebelah kanan tuh dikosongin, sebelah kiri diisi. Dan untuk ngisi sebelah itu harus antri. Karena kalau mereka mulai sebelah kanan dan mereka diam di sebelah kanan, bakal kemudian dapat punishment dari orang. Dan punishment bukan dipukul, dilihatin aja. Di situ udah malu banget. Saya pertama kali sana naik tren langsung sebelah kanan, sini. Udah lihat itu ini orang mudik banget sih kan. Maklum kan belum pernah ke sana gitu ya. Jadi ya saya baru tahu, oh ya sebelah kiri. Jadi sebelah kanan itu untuk naik, untuk orang naik ke atas cepat. Jadi mereka berikan ruang bagi orang. Jadi mereka sangat takut sekali untuk mengganggu orang lain. Jadi ketika kemudian di train, nggak ada yang kemudian nelpon di train itu nggak ada. Itu tabu luar biasa, nggak ada aturan. Tapi tabu luar biasa. Kalau kemudian di train orang pas kemudian baca buku atau kemudian tidur. Saya pun agak stres sedikit, saya bawa payung, saya gantungin aja payungnya di atas. Ustaz, jangan Ustaz, kayak orang stres Ustaz.